Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dzini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga di pagi hari yang indah ini kita dibangunkan dari tidur kita, kemudian diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah salat subuh dan juga puasa Ramadan. Selanjutnya marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, yang dimana beliau telah membawa umat di bumi ini, terkhusus umat Islam, dari zaman terkepurukan menjadi zaman terbarukan. Alhamdulillah, para jamaah salat subuh, hari ini kita mendapatkan puasa 17 hari ya. 17 hari. Hari ini insya Allah saya sedikit cepat karena hari ini hari Senin. Kita setelah ini melanjutkan ke aktivitas, ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang bekerja, dan yang lain-lainnya. Alhamdulillah, para jamaah, di akhir-akhir ini kita seringkali mendengar berita-berita yang kurang enak didengar, baik berita di televisi maupun di media sosial. Apa beritanya? Salah satu beritanya, banyak pemimpin-pemimpin di negeri ini banyak melakukan tindak kejahatan yang berupa korupsi. Pemerintah di suatu instansi A korupsi sekian T, pemerintah di instansi B korupsi sekian T, dan seterusnya. Sampai hari ini pun beredar banyak sekali. Tidak saya sebutkan satu-satu, nanti kalau saya sebutkan nanti jam 8 baru selesai. Maka kemudian kalau kita melihat sejarah, ternyata korupsi ini sudah menjadi budaya di Indonesia sejak zaman nenek moyang kita. Loh, kok bisa? Sampai coba lagi lihat di peristiwa kerja paksa di zamannya Gubernur Jenderal Belanda William Tendels kalau nggak salah. Di zaman pembangunan Anyer ke Panarukan, dari Jawa Barat ke Jawa Timur, daerah timur Jawa Timur. Nah, yang beredar kemudian sejarah-sejarah yang dituliskan di buku pelajaran sekolah, pemerintah Belanda mempekerjakan masyarakat Indonesia dengan tidak dibayar. Itu kemudian yang ada di buku sejarah di sekolah. Tapi kenyataannya pemerintah Belanda memberikan upah atau bayaran kepada masyarakat Indonesia melalui pemerintah Indonesia. Loh, kenapa kok beredar tidak digaji? Loh, memang tidak digaji. Yang tidak menggaji adalah pemerintah Indonesianya, bukan pemerintah Belandanya. Yang punya proyek orang Belanda, kemudian bayarannya ditransfer ke pemerintah Indonesia. Sama pemerintah Indonesia tidak diteruskan ke pekerjanya atau ke masyarakat Indonesia. Itulah yang kemudian yang menjadi fakta yang saat ini jarang kita ketahui. Jadi pemerintah Indonesia itu sebenarnya ada sindikat korupsi sejak zaman Belanda. Bisa dibayangkan ya. Nah, maka kemudian memang sifat dasar manusia itu tidak pernah merasa cukup. Jangankan pemerintah, jangan jauh-jauh ke sana. Hari ini yang hadir di sini kita semua pasti merasakan itu. Bulan ini dikasih rezeki beli mobil Avanza. Kemudian dengan Avanza kurang zaman, jadul, ganti lagi R3. Kemudian masih kurang lagi, ganti lagi Innova, sampai seterusnya. Betul apa tidak para jamaah? Sangat betul sekali. Ini di kalangan kita. Ya. Nah, maka kemudian memang sifat dasar manusia itu memang tidak pernah bersyukur. Sesuai apa yang disebutkan di surat Al-Adiyat ayat 6 sampai dengan 8.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana lirabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguh manusia itu ingkar atau tidak bersyukur kepada Tuhannya, dan sesungguhnya manusia menyaksikan keingkarannya, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Contoh di hari raya ini, membeli baju, ya, membeli baju, dikasih rezeki membeli baju, tetapi baju ini masih bagus sampai dengan bertemu dengan hari raya berikutnya. Tetapi anggapan kita, oh kelambi ini wis ketinggalan zaman, akhirnya beli lagi. Memang kebutuhan kita. Memang sifat dasar manusia ya, kalau realistis memang kita butuh uang dan jabatan dan harta. Nah, kemudian dari Ibnu Abbas juga berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ia menginginkan dua lembah lainnya, dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya atau merasa puas selain tanah, yaitu setelah mati. Dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Muttafiqun alaih, hadis riwayat Bukhari nomor 6439 dan Muslim nomor 1048. Kalau sampean diberi uang, diberi cuma-cuma uang, merasa cukup apa enggak? Pasti tidak akan merasa cukup. Karena Rasulullah telah bersabda, diberi gunung satu minta dua, diberi gunung dua, minta tiga, dan seterusnya. Memang realistis, manusia seperti itu. Nah, kemudian apa solusi atau apa yang harus kita lakukan sebagai orang Islam yang baik? Karena banyak orang Islam, tapi tidak semua baik. Nah, cukup satu saja, tidak banyak-banyak, cukup satu saja yang perlu kita ingat bersama-sama, yaitu selalu merasa cukup atau bersyukur. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Kalau kita bersyukur dan mengingat Allah, Allah akan ingat kepada kita. Jangankan bos, jangankan manajer yang kita ingat, bos dan manajer adalah ciptaannya Allah. Tapi kalau kita selalu mengingat Allah, Allah akan ingat kepada kita. Allah adalah pencipta yang ada di alam semesta ini. Begitu logika sederhananya. Maka kemudian, marilah kita hari ini, detik ini, marilah kita introspeksi diri atau melihat diri kita sendiri. Apa yang telah Allah berikan kepada kita semua? Dari umur, kemudian kesehatan, kemudian apapun lah yang terjadi di hari ini dan di hari-hari yang lampau. Kemudian masih pantaskah kita bersambat? Masih pantaskah kita mengeluh dari apa yang belum kita miliki? Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kemudian semoga kita semua termasuk orang-orang yang alim, bukan orang-orang yang zalim. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.